Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perlu Anda ketahui, mungkin ada yang bingung ataupun ada yang bertanya-tanya ya. Hari ini kelas gabungan, ini 2 prodi ya. Yang pertama dari akuntansi dan yang kedua dari manajemen ya. Akuntansi kelas A, sudah ada yang gabung nih akuntansi? Saya Pak akuntansi. Saya Oke. Pak. Saya Yang manajemen sudah ada? Sudah Pak. Sudah ada Pak. Oke, yang manajemen Sudah. tercatat ada 50 ya. Yang akuntansi itu ada 52, kurang lebih 102 nanti yang akan gabung di Zoom kali ini. Jadi ini kelas gabungan karena memang ada sesuatu yang harus diselesaikan dan memang terkendala juga teknis ya. Beberapa pertemuan ada yang terganggu. Terus juga untuk materi, untuk UTS itu kan sampai bab 3 ya. Dan saya yakin bahwa bab 3 walaupun kalau untuk di akuntansi kan kalau deadline tugas bisa untuk 1 minggu lagi ya. Tapi untuk pembahasan paling tidak untuk video bab 3 sudah Anda uraikan ya. Jadi kalau untuk akuntansi kalau pembahasan bab 2 itu sudah saya bahas ya, sudah banyak dibahas. Jadi kalau misalnya kita hari ini untuk mendalami materi-materi yang perlu kita diskusikan, fokus di akuntansi itu di bab 3, sementara untuk yang di manajemen itu silakanlah. Boleh bab 2 atau bab 3 ya. Biar kita bisa saling mengingatkan. Ataupun ya kalau misalnya ada dari bab 1, 2, 3 yang perlu ditanyakan juga itu silakan untuk Anda tanyakan. Jadi itu ya mekanismenya pertemuan ini. Kembali karena uraian sudah Anda dengarkan, jadi hanya untuk merespon apa yang Anda tanyakan saja. Jadi itu. Untuk absen, karena ini ada 2 prodi, untuk ada absen yang khusus untuk di Zoom ya, saya kasih contoh nih. Nanti kalau misalnya Anda sebut dulu jurusan, misalnya akuntansi misalnya, atau manajemen lah. Biar sama ya, nggak ada yang ini. Biar mudah untuk mendeteknya. Manajemen, misalnya kelas ya. Pakai ini aja lah, kayak gini nih. C. Kalau Anda ingat nomor absen, misalnya nomor absen, atau langsung NPM aja lah, NPM ya, 21 sekian-sekian. Terus nama. Nah, ini contoh untuk absen ya. Manajemen C21 sekian-sekian dan nama lengkap. Bisa dimulai dari sekarang ya untuk absen sambil jalan. Nah, silakan ya biar karena waktu kita tidak banyak, mungkin hanya kurang lebih 1 jam lagi. Silakan untuk pembahasan saya kembali memberikan kesempatan. Cobalah biar ini mungkin teman-teman akuntansi untuk nahan dulu. Coba dari manajemen ada nggak yang ingin bertanya dari materi-materi yang perlu didiskusikan? Siapa? Dari akuntansi? Silakan sambil nunggu absen. Sebutkan nama dari jurusan, NPM dan sebagainya. Ada? Silakan.
Kalau yang untuk akuntansi, untuk video bab 3 sudah belum? Sudah Anda simak? Sudah, Pak. Ya silakan. Karena saya ingin seperti itu dulu gitu ya. Biar tidak berulang-ulang menguraikan. Kalau di manajemen, ya kan di manajemen itu bab 2 juga kurang pembahasan gitu ya. Silakan. Kan Anda sudah ngerjain tugas juga ya. Ada pertanyaan yang memang perlu dibahas oleh dosen gitu. Pak. Ya. Saya aja deh. Oke, siapa? Mutiara Azahra. Dari kelas akuntansi ya, nomor 12. Silakan Mutiara. Bapak, kan di itu hubungan pembukaan itu diimplementasikannya lewat pasal-pasal ya Pak. Nah, tapi gimana kalau misalkan si pasal-pasalnya itu ada yang bertentangan gitu sama Pancasila. Sedangkan kan kalau Pancasila itu dasar negara ya dalam berbangsa bernegara gitu. Jadi apakah boleh kalau ada pasal-pasal yang bertentangan Pancasila atau harus dirubah atau seperti apa Pak? Tuh, terima kasih. Pasal-pasal dalam apa? Pasal-pasal di UUD. Di Undang-Undang Dasar ya? Ya. Ya, jadi ini terkait dengan kedudukan sebagai dasar negara. Mungkin saya juga akan memberikan sedikit ini dulu ya, pengantar dulu. Jadi ini pembahasan itu berasal dari apa yang Anda tanyakan itu ya. Jadi itu tolong untuk dipahami. Oke, berbicara Pancasila sebagai dasar negara, ini kan berbicara masalah kedudukan Pancasila. Ya. Jadi salah satu cara kita untuk memahami sebenarnya Pancasila itu harus dibagaimanakan. Nah, bab 3 ini kita akan memulai gitu kan. Memulai kalau bab 1, bab 2 kan pengantar, bab 2 tentang bagaimana sejarah terbentuknya ya dan pelaksanaan yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalau bab 3 ini kita sudah mulai tentang bagaimana implementasinya atau cara untuk memahaminya itu harus dibagaimanakan. Yang pertama yang kita harus pahami ini bahwa Pancasila itu sebenarnya sebagai dasar negara ya, sebagaimana tujuan awal. Ini yang kadang sulit untuk jarang kita pahami bersama ya. Tujuan awal yang saya maksud ya. Nah, ini ada dua realisasi ya dari Pancasila itu. Kalau dibagi dua ini ada dua, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Nah, kalau kita kaitkan dalam bab mata kuliah ini bab 3 tentang yang objektifnya ya. Sementara nanti di bab 4, 5, 6 ini lebih kepada yang lebih bersifat subjektif. Nah, yang objektif ini yang paling jelas gitu ya. Objeknya, siapa yang bertanggung jawab atas adanya Pancasila, yaitu negara, ya kan sebagai dasar negara. Negara ini adalah penyelenggara negara. Ini kan jelas ukurannya kalau yang secara objektif ini. Kadang kan kalau bicara misalnya hanya secara subjektif ya, sebagai pandangan hidup misalnya. Kamu atau saya yang berpancasila itu, kan kadang-kadang orang bisa berdebat seperti itu ya. Karena subjektif gitu kan. Kenapa banyak orang yang mengklaim dirinya merasa paling Pancasilais dan kadang menuduh orang, tidak gampang menuduh orang dianggapnya yang tidak berpancasilais gitu, atau yang tidak berpancasila. Bahkan sempat ada perkataan misalnya,
merasa benar tapi itu keliru secara filosofis. Saya Pancasila ya, saya Indonesia, itu kan konsep yang keliru itu ya. Tidak boleh mengatakan hal itu ya. Karena Pancasila bukan untuk diakui secara pribadi. Kecuali misalnya ada kalimat saya cinta Pancasila, saya suka Pancasila. Karena kalau saya Pancasila, saya berarti dasar negara. Berarti saya ini tidak pernah salah gitu kan. Apalagi kalau itu penguasa ya. Kalau bahasa penguasa saya Pancasila berarti yang Pancasila itu adalah penguasa. Dan siapa yang melawan penguasa berarti itu melawan Pancasila. Ini sempat terjadi di era Orde Baru sebenarnya gitu kan. Dan itu yang dikritik, kelemahan dari Orde Baru adalah seperti itu. Karena menganggap bahwa Pancasila hanyalah tafsir tunggal, yaitu hanya dimiliki oleh penyelenggara negara atau pemerintah atau penguasa. Itu boleh-boleh aja secara subjektif gitu kan. Tapi kan kalau secara subjektif kita pun sebagai warga negara bisa mengklaim ya, bahwa saya juga telah berpancasila gitu kan. Ya kalau misalnya berbicara pribadi, orang, kelompok gitu ya, mungkin saja tokoh-tokoh EPI misalnya lebih berpancasila daripada para politisi yang korup apalagi gitu kan, yang merampok uang negara. Kalau kita berbicara secara subjektif gitu. Orang bisa aja seperti itu. Nah, makanya di dalam pemahaman awal di bab 3 ini ya tentang bagaimana implementasinya, bahwa memang Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Ya, yang pada saat proses perumusannya itu sejalan dengan proses terbentuknya negara atau kemerdekaan Indonesia. Namun bagaimana pelaksanaan secara objektif itu, ya kedudukan sebagai dasar negara itu. Tadi ditanyakan oleh Mutiara ya, kan dalam katakanlah ya harus memang ada ukurannya. Jadi ketika Pancasila dijadikan sebagai hukum, gitu ya, tertulis, itu kalau sebagai dasar negara. Kalau secara objektif. Sementara kalau Pancasila hanya secara subjektif, itu bukan sebagai hukum, ya, tapi sebagai norma, sebagai etika. Karena beda kan antara sama-sama aturan ya, sama-sama petunjuk pelaksanaan untuk kehidupan. Tapi bedanya kalau hukum kan sifatnya memaksa. Jelas tertulis ya, apa larangannya gitu kan, apa sanksinya, apa konsekuensinya. Sementara kalau sebagai atau implementasi secara subjektif, ya Pancasila sebagai pandangan hidup, ya sebagai falsafah, makanya ini sebagai moralitas saja ya. Yang memang kalau bicara moral, berbicara norma, berbicara etika, itu kan tidak tertulis. Nanti ada ke bab etika ya, nanti akan lebih lanjut lagi sana. Nah yang artinya bahwa bab 3 ini kita akan membahas atau yang dimaksud oleh Pancasila itu adalah bagaimana Pancasila itu sebagai hukum ya, positif. Dan memang yang bertanggung jawab sekali lagi ya, bagaimana melaksanakan Pancasila itu adalah penyelenggara negara. Nah, hukum yang paling tinggi ya adalah Undang-Undang Dasar ya, atau disebut dengan konstitusi. Yang tadi disebut adalah tentang pasal-pasal. Sehingga dalam proses pembentukan negara setelah merumuskan dasar negara ya, dalam pembukaan atau dalam Piagam Jakarta, maka sidang yang keduanya di tanggal 10 sampai 16 Juli adalah perumusan pasal-pasalnya, batang tubuhnya. Dan itu kan sebenarnya hubungannya merupakan dari mana itu mengambil sila-sila atau mengambil pasal-pasal itu ya dari dasar negara, dari stat fundamental norm ya, dari pembukaan yang di dalamnya ada rumusan-rumusan Pancasila. Ini yang dibahas oleh bab 3 ini di sana. Sehingga siapa yang bisa, kalau berbicara konteksnya undang-undang dasar, yang bisa membuat undang-undang dasar, apakah itu membuat, apakah itu mengamandemen. Nah ini kita lihat tuh siapa yang bertanggung jawab. Coba. Lembaga negara yang bertanggung jawab membuat atau mengamandemen undang-undang dasar. Siapa? Biar jelas ke siapa kita nuduh. Coba lembaga negara yang bertugas. DPR, bukan Pak? Nah, ini keliru.
DPR betul, salah satu lembaga membuat undang-undang, tapi bukan undang-undang dasar kalau DPR. MPR bukan, Pak. MPR, Pak. Iya, MPR. Kalau sekarang, kita ambil aja yang sekarang ya. Kalau dulu kan MPR sempat menjadi lembaga tertinggi ya. Di bawahnya di sini DPR. Ini dulu sebelum undang-undang diamandemen. DPR, DPA di sini ya. Termasuk juga presiden di bawah DPR, di bawah MPR karena dulu yang memilih presiden adalah MPR. Nah, kalau sekarang sudah sejajar kedudukannya, ini dibawa ke sini. Ya. Karena tugas MPR hanya kalau untuk presiden dia hanya untuk melantik presiden saja, ya. Tidak memilih. Dan ini adalah lembaga dan siapa orangnya. Nah, kalau sekarang hanya dua kan, anggota DPR dan anggota DPD. Bukan atau pidan ya. Dewan Perwakilan Daerah. Yang sama-sama dipilih langsung kan di pemilu setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau kita memilih partai politik untuk anggota DPR, berarti dia merangkap juga sebagai anggota MPR nantinya. Gitu ya. Kalau kita memilih perorangan atas wakil provinsi, itu juga adalah mereka memilih anggota MPR juga. Jadi ketika DPR dan DPD bersatu dalam sidang paripurna misalnya ya, dalam sidang istimewa yang diketuai oleh anggota ketua MPR dan pimpinan MPR, berarti itu mereka fungsinya sebagai anggota MPR. Tapi kalau mereka misalnya hanya untuk DPR dengan praksi-praksi, dengan komisi-komisi, berarti dia hanya anggota DPR saja. Jadi bedanya kalau MPR kalau berbicara implementasi aturan ya, kalau undang-undang dasar ini oleh MPR, kalau undang-undang biasa bersama dengan presiden, maka adalah anggota DPR. Nah, ini kan kedudukannya undang-undang membawahi misalnya ada TAP MPR ya kalau diperlukan. Dan juga ada undang-undang ya di sini. Ini banyak kan undang-undang itu, undang-undang sistem pendidikan nasional. Kita pun kuliah karena ada payung hukumnya. Yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi, di mana dalam pasal 35 ayat 3 itu ada setiap perguruan tinggi, setiap jenjang pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah, salah satunya adalah pendidikan Pancasila. Jadi jelas ya, kalau bicara mata kuliah kita, ini adalah mata kuliah saya, adalah mata kuliah yang memang jelas ada payung hukumnya. Nah, ini kan yang ditanyakan bagaimana kalau bicara yang bertentangannya adalah undang-undang dasar, pasal-pasalnya. Coba contoh misalnya, contoh sila Pancasila apa? Tadi Mutiara. Gimana, Pak? Contoh sila Pancasila, salah satu sila aja Anda sebutkan. Contoh ketuhanan yang Maha Esa. Enggak, Pak, keadilan sosial misalkan. Oke, ini Anda orang ekonomi ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, rakyat Indonesia. Coba yang kalau diterjemahkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu, dasar 45 itu pasal berapa? Tentang ekonomi, ini kan Anda sama-sama orang ekonomi ya. Pasal 23. Yang tentang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Cabang-cabang produksi yang penting. Ini pasal yang terkenal dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 33, Pak. 33. Ya. Pasal 33. Oh iya, Pak. Mungkin kalau dari sila kelima sampai pasal 33 tidak ada permasalahan kalau menurut sampai sekarang ya, sejauh ini ya masih sesuai lah dengan apa, masih logis hubungannya, kausalitasnya gitu. Ada misalnya yang paling dan memang yang paling berdampak ya akibat adanya, kan sekarang pernah ada perubahan UUD 45 ya, pernah ada amandemen. Yang contoh misalnya ketika sila keempat, coba siapa yang bisa membacakan sila keempat? Religia, Pak. Coba apa? Regia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sebenarnya berbicara tentang apa? Kalau tadi kan sila kelima berbicara tentang ekonomi ya.
Nah, kalau sila keempat bicara tentang apa? Inti dari sila keempat itu tentang apa? Kalau sila pertama kan Tuhan ya, agama. Musyawarah, Pak. Ya, Mufakat. itu konsep apa? Iya betul. Demokrasi. Oh, demokrasi, ya. Berarti kalau bicara demokrasi itu apa? Ya, berarti kita demokrasi Pancasila nggak usah berdebat lagi. Apa ya? Baca aja sila keempat. Itulah demokrasi Pancasila. Coba sekali lagi bacakan dari dia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada rakyat di sana ya. Kerakyatan. Berarti ada kata rakyat, betul itu. Tapi yang bagaimana rakyatnya? Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Ada hikmat, ada bijaksana. Ini kan bentuk filsafat tertinggi, ya, hikmah dan bijaksana. Musyawarah dalam permusyawaratan. Terus perwakilan. Berarti ada kata terakhir dalam sila keempat adalah perwakilan. Saya mau tanya, siapa yang memilih DPR? Jadi dia diperoleh siapa DPR? Rakyat. MPR? Ya kan sama ya. Terus yang memilih presiden dan wakil presiden? Rakyat. Yang memilih bupati dan gubernur, wali kota? Rakyat juga. DPRD? Rakyat. Oke. Berarti semuanya oleh rakyat. Sementara sila keempat ada apa terakhirnya? Permusyawaratan perwakilan. Di mana coba letak perwakilannya? Oleh DPR dan DPRD, Pak. Iya, maksudnya kita memilih pemimpin semuanya oleh rakyat. Di mana letak perwakilannya? Makanya saya sering mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, sebelum diamandemen, tidak ada pemilihan presiden, tidak ada pemilihan kepala daerah. Yang ada hanyalah pemilihan umum untuk pemilihan legislatif, MPR, DPR. Coba dalam sejarah, apakah Soekarno dipilih rakyat nggak? Ada pemilu misalnya, memilih Presiden Soekarno. Musyawarah, perwakilan. Tidak semua rakyat memilih Soekarno. Tapi kan bisa aja ya, rakyat cinta pada Soekarno gitu, semua rakyat. Itulah hikmah permusyawaratan. Jadi kalau kita mau mendalami filosofi Pancasila sebenarnya ya dari sana gitu. Soeharto juga nggak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dia bisa kuat gitu ya. Sampai Ibu Megawati tidak ada pilpres gitu ya. Sekarang kan semuanya bebas, langsung ya, melibatkan rakyat. One man, one vote. Karena yang dipahami demokrasi itu apa? Coba yang paling terkenal. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu demokrasi apa? Apakah itu demokrasi Pancasila atau bukan? Itu demokrasi Amerika Serikat. Karena itu adalah pidato atau pendapat dari Abraham Lincoln. Berarti kita ini sekarang demokrasi Pancasila atau demokrasi Amerika yang kita terapkan hari ini. Karena semuanya rakyat gitu ya. Ini kan kalau di negara bebas, negara liberal, individualis ya betul. Amerika itu abad 18 sudah menerapkan demokrasi langsung. Karena filosofi bernegaranya, dasar negaranya adalah liberalisme, individualisme, kebebasan. Sehingga dalam undang-undang dasarnya pun ketika ada pemilihan umum presiden ya dipilih langsung oleh rakyat. Apakah tahun 45 Amerika sudah pilpres? Sudah. Tapi kenapa nggak memilih pilpres? The founding fathers kita. Tapi dengan musyawarah dan perwakilan di sila keempat itu memilih sila keempat. Ya karena kita punya falsafah, punya budaya tersendiri. Bukan budaya bebas, bukan budaya individualis. Itu salah satunya. Jadi kalau yang harus kita kaji gitu ya. Kalau hubungannya dengan pasal-pasal berarti Anda baca aja sila-sila dalam Pancasila lalu baca pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Dan siapa nanti yang bisa mengubahnya, yaitu MPR ya. Dan berat ya untuk supaya MPR melakukan perubahan kalau ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 misalnya bertentangan dengan dasar negaranya, ya itu MPR lah yang bertugas. Kekuatannya harus banyak MPR-nya kan gitu ya, minimal disetujui oleh 2/3 dan dihadiri oleh 50% plus 1 kalau tidak salah syarat untuk bisa berubah. Tapi apakah perubahan pasal-pasal Undang-Undang 45 itu betul-betul untuk kepentingan rakyat ya? Jadi MPR juga walaupun punya hak untuk mengubah UUD 45 ya, juga alasannya harus kuat, bukan karena semata-mata dia bisa mampu. Dan juga apakah perubahan yang dimaksud itu adalah karena memang alasannya Pancasila? Sekarang kan yang wacana perubahan dari UUD 45 ya, apakah itu menyangkut rakyat tidak? Kalau Anda dengar-dengar. Kan yang sering kita dengar hari ini adalah bagaimana amandemen untuk penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode katanya kan, atau menambah masa baktinya dari 5 menjadi 7 tahun. Apakah itu berasal dari keresahan rakyat misalnya? Kalau rakyat merasa resah ya mungkin silakan aja, karena kan anggota MPR sekarang sudah banyak berpihak gitu ya, atau sudah dalam kekuatan yang besar. Karena hampir 90% pro terhadap kekuasaan gitu. Sementara hanya 2 partai politik yang tidak sampai 20% yang dianggap disebut partai oposisi gitu kan. Jadi kalau sekarang mau ngapain saja bebas-bebas aja ya MPR itu, karena sudah banyak pendukungnya. Terus sekali lagi, kenapa dulu tahun 99 sampai 2002 ada amandemen Undang-Undang 45, justru sebaliknya untuk membatasi kekuasaan presiden. Makanya hanya dibatasi ya, cukup 5 tahun sekali dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Jadi hanya 2 periode. Jadi itu kurang lebih ya. Bagaimana kalau ada yang bertentangan dengan Pancasila dengan dasar negara, berarti itu adalah yang harus kita suarakan ke MPR. Ya. Itu Mutiara ya. Karena yang bertugas untuk mengubah undang-undang dasar adalah MPR. Ya. Kalau misalnya dia tidak mau, paksa aja oleh mahasiswa. Ya. Itu kan bisa seperti itu. Ketika dulu MPR-nya tumpul misalnya, dia dulu kan selain bisa mengubah undang-undang dasar juga jika perlu dia juga bisa memakjulkan, bisa impeachment presiden. Jadi tidak, kalau ada diskusi tentang bagaimana presiden di impeachment ya, dipecat ya, itu adalah ada dalam undang-undang dasar, ada diatur ya bagaimana cara-caranya, yaitu MPR. Sekarang kan diskusi-diskusi tentang bagaimana cara mengimpeachment presiden kan banyak yang pernah di UGM ada seminar tentang itu kan, banyak yang malah diacak-acak seminar. Karena itu seminar akademik ya, seminar fakultas hukum gitu. Itu secara hukum itu ada ya masalah tata cara tentang bagaimana penjatuhan presiden oleh MPR. Dari sisi historis pun kita pernah hampir semua presiden di era reformasi maupun sebelum reformasi semuanya juga korban sidang MPR ya. Soekarno itu korban sidang MPR, ditolak oleh MPR lalu bisa di-impeach tahun 67. Kalau Soeharto kan langsung oleh rakyat ya, dia akhirnya mundur. Habibie, Gus Dur juga sama ya. Dia jatuh dari kekuasaan karena di-impeachment oleh MPR. Jadi pernah ada sebelum-sebelumnya presiden kita sudah terbiasa kalau bermasalah dengan MPR, dengan rakyat, kalau MPR-nya benar-benar menyuarakan hati rakyat, bisa aja ya menjatuhkan presiden gitu. Kalau dia dianggap melanggar dasar negara. Jadi itu ya teman-teman semua, kalau hubungannya dengan undang-undang dasar dengan pasal-pasal berarti itu adalah wewenang dan tugas MPR. Silakan lanjut ke yang lain kalau masih ada. Izin bertanya, Pak. Siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Kamila Rahman dari kelas A akuntansi, nomor absen 27. Izin bertanya, Pak. Bapak menjelaskan bahwa salah satu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar nomor 2 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terkait keadilan ini, bagaimanakah negara mewujudkannya, dan mengingat
masa pandemi ini angka keadilan sosial itu merosot dibuktikan dengan banyaknya meningkatnya angka kemiskinan. Seperti itu, Pak. Dan apakah ada indikator keberhasilan negara ketika keadilan sosial tersebut terwujudkan? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau indikator ya keberhasilan penguasa ya dalam hal mewujudkan tujuan tugasnya, ya kan tugasnya jelas itu secara konstitusional ya. Sebenarnya kan tolak ukurnya adalah kalau dulu ya, sekali lagi kalau bicara aturan negara kita di era sebelum amandemen, ketika ada permasalahan seperti ini, ketika ada keresahan atau presidennya misalnya tidak menyuarakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh rakyat, maka masuklah MPR gitu ya, meminta pertanggungjawaban. Jadi meminta ada awalnya hak angket dulu ya, hak interpelasi dan sebagainya. Memang ada beberapa hak-hak yang dimiliki oleh DPR lalu nanti disarankan ke MPR ya untuk menjalankan sidang istimewa. Kalau misalnya kan MPR sebagai lembaga, karena dalam pasal 1 ayat 3 ya. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dulu. Sehingga kalau ada persoalan yang bisa mengingatkan presiden adalah MPR ya. Soekarno ya diminta pertanggungjawaban oleh MPRS saat itu ketika pasca tragedi G30 SPKI. Itu contoh ya, ini contoh yang pernah terjadi. Dan jawaban Soekarno tidak memuaskan MPR ya. Anggap aja MPR ya sebagai gambaran dari keresahan rakyat. Kan diawali sebelum kenapa MPR sampai harus mengadakan sidang istimewa untuk menanyakan hal itu kepada Soekarno. Kan ada aspirasi yang jelas juga, ada demonstrasi Tritura misalnya ya. Gerakan mahasiswa 66. Dan diam aja, nggak ada respon dari Bung Karno saat itu. Maka kalau begitu ya udah, kita tanyakan langsung oleh lembaga perwakilan rakyatnya, oleh MPR-nya. Kalau itu misalnya memuaskan dan sesuai apa yang diinginkan rakyat, it's okay, ya mungkin tidak ada masalah. Aman lah secara kekuasaan bisa aman. Berarti adakah berhasil? Namun jika pidato pertanggungjawaban presiden ditolak oleh MPR, maka secara moral sudah malu presiden ya. Dan kalau LPJ-nya ditolak, maka ya mudah untuk mengimpeachment presiden. Jadi diberhentikan. Jadi seperti itu. Tolak ukur kalau dulu ya. Nah ini sekarang kalau sekarang kan nggak seperti itu. Ya. Masalahnya kan presidennya tidak dipilih oleh MPR, dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pertanggungjawabannya ke rakyat. Nah, ya sekarang kan kita yang bisa menilai sendiri sebenarnya gitu kan. Dan kalau kita ya sebenarnya nggak capek-capek juga karena kita juga punya wakil kita di lembaga yang punya lembaga yang bertugas untuk pengkritik penguasa, pengkritik. Karena penguasa yang memang eksekutif, kenapa harus kita miliki, harus kita lihat adalah eksekutif ya presiden, karena dialah yang sebagai eksekutornya dari semua apa yang termuat dalam tujuan bernegara. Ya. Bersama-sama dengan DPR ya membuat undang-undang. Itu kan tugasnya seperti itu kan. Undang-undang itu kan aturan yang untuk kita, untuk melindungi kita, supaya berlaku adil kepada kita kan itu. Adanya MPR, adanya DPR, adanya presiden itu supaya mereka membuat aturan, membuat kebijakan yang adil untuk kita sebagai rakyat. Nah, kalau dirasa kurang adil kok sekarang kurang adil. Kan ada kita punya wakil rakyat, punya DPR. Harusnya DPR lah yang bertanya kepada presiden, mengingatkan. Karena tugasnya gitu kan. Bukan berarti hoax, benci ya, tidak suka, tidak senang pada presiden, bukan. Tugasnya masalah saling mengingatkan, kan ada check and balance salah satu fungsi DPR ya dengan eksekutif dan legislatif itu. Bukan untuk memperkuat kekuasaan mereka misalnya. Bagus mereka mesra misalnya ya. Kompromi, bersatu di antara para elit. Tapi kalau bersatu hanya untuk kesejahteraan mereka,
bukan untuk kesejahteraan rakyat, ya harus kita ingatkan. Ya kalau kita percaya pada DPR, ya percayakan pada DPR. Karena mereka itu tugasnya ya, Kamila. Yang bisa menilai berhasil atau tidak. Kalaupun misalnya kita sebagai rakyat merasakan ketidakadilan, ya, terus yang lembaga yang bertugasnya diam saja, kan ada upaya lain, ada hak untuk berkumpul berpendapat, ya, menyuarakan suara apa yang kita rasakan. Dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar, gitu kan? Ada takut Undang-Undang ITE kalau sekarang kan orang banyak seperti itu kan. Ya jangan takut lah selama itu kebenaran dan kejujuran, kenapa harus takut? Justru perubahan sosial itu, perubahan besar itu, kebaikan itu adalah akan tercapai ketika dengan suara kejujuran, gitu kan? Gitu. Jadi sekarang memang untuk upaya menjatuhkan langsung presiden itu agak berat, gitu ya. Gitu. Syaratnya, bukan tidak bisa, ya, tapi cukup berat. Apalagi kan anggota DPR-nya sekarang sudah walaupun multi partai gitu kan, beda-beda partai, tapi kan dalam satu oligarki yang sama. Ya silakan aja kita renungi apakah yang mereka kompromikan sebagai kekuatan oligarki yang begitu masif gitu ya. Karena 90% adalah partai dan kelompok pendukung penguasa, apakah mereka sudah benar-benar sesuai enggak dengan apa yang dirasakan oleh rakyat gitu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kan sudah ada, kan sekarang mereka hobinya ya tampil kan gitu ya semuanya. Jangankan presiden, jangankan menteri, jangankan presiden. Kadang-kadang Intel pun kan pamer gitu kan kerjanya. Kan unik gitu ya. Intelijen harus ketahuan kerjanya. Saya ini Intel, masa Intel ngaku gitu. Saking terbukanya sekarang gitu. Saking semua orang ingin menunjukkan kinerjanya di hadapan publik. Atau dalam bahasa lain mungkin pencitraan sebagainya. Jadi apakah pencitraan yang sekarang banyak dilakukan oleh pejabat ya ataupun penguasa siapapun itu ya, itu sudah sesuai dengan apa yang tadi Anda sebutkan untuk keadilan sosial, ya kita yang merasakan masalahnya. Karena pertanggungjawaban presiden sebagai pelaksana eksekutif pemerintahan, pertanggungjawabannya ke rakyat langsung ya, sekarang itu. Karena dipilih langsung oleh rakyat. Oke itu, Kamila silakan yang lain. Ini dari manajemen. Ada yang Izin bertanya, Pak. siapa? Dari Saya Agustin, Pak, dari manajemen. manajemen mau bab berapa yang Anda tanyakan? Tentang bab 3 tentang hukum, Pak. Oke, hukum. Silakan. Elin Elin nomor berapa absennya? 145 itu nomor apa? Nomor NPM, Pak. Oke, ya udah temu. Kan Pak, landasan hukum di Indonesia tuh Pancasila sama Undang-Undang Dasar. Yang di dalamnya memuat kata keadilan dan kemanusiaan. Bukan alasan hukum, itu adalah sumber dari segala sumber hukum atau iya. sumber hukum tertinggi ya istilahnya. Ya, tapi muncul kata-kata hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, kita di sini ya, kalau berbicara hukum ya di sini gitu kan. Undang-undang katakanlah ya. Contoh undang-undang tadi undang-undang Omnibus Law kemarin ramai kan, Cipta Kerja ya, Ciptaker. Ini ada semua aturan teknis ya. Aturan yang menyangkut kehidupan yang kalau ini kan hanya bersifat abstrak ya. Kalau udah hanya menyangkut dasar-dasar saja kan gitu. Adapun terjemahannya ini undang-undang. Kalau dalam masalah kejahatan dan lainnya kan ada juga hukum pidana kan. Perdata ini juga bentuk di sini ya, kedudukannya di sini. Hukum pidana, perdata. Banyak orang ditangkap. Undang-undang tentang tipikor, betul kan? Pernah mendengar undang-undang tipikor? Yang dimana salah satunya adalah lembaga KPK. Nah, kalau berbicara tumpul ke atas, tajam ke bawah itu, atas itu kan siapa yang dimaksud dengan atas? Apakah orang berduit? Ya, orang berduit, atau para pejabat? Ya. Nah, sekarang kalau sekarang kan dekat ya antara di sini. Kita kembali lagi di sini. DPR, siapapun itu, mungkin juga termasuk presiden gitu ya. Ini kan dipilih langsung oleh rakyat.
Apalagi di era sekarang, mereka itu selain mereka nggak tiba-tiba menjadi presiden, nggak tiba-tiba menjadi DPR ataupun siapapun ya. Tapi mereka ada proses pemilu, ada proses kampanye, ada modal yang dibutuhkan untuk, ada modal politik, ada ongkos politik. Ya. Anak pun paham lah orang ekonomi ya. Kalau adanya ongkos, adanya modal, kira-kira itu setelah itu bagaimana? Kalau pengusaha sudah mengeluarkan modal, terus setelah itu harus bagaimana? Minimal balik modal, ya syukur-syukur untung kan gitu ya. Iya. Dan jangan salah sekarang itu memang makanya hubungan antara ekonomi dan politik sangat dekat ya. Apalagi kan basic, maaf aja kita sebut aja. Pak Jokowi itu pengusaha basicnya gitu kan. Sehingga nggak jauh-jauh orang misalnya kalau latar belakang keilmuan orang itu bisa aja misalkan aturan profesi orang akan diterjemahkan ke dalam, kalau berbicara pejabat publik pasti akan diterjemahkan ke dalam jabatannya. Ya mungkin kalau pengusaha mengelola negara ya seperti perusahaan kan lebih seperti itu kalau kita pakai logika yang paling sederhana. Tapi kita nggak menyebut semua, tapi anggapnya semuanya gitu ya. Berarti butuh modal, paling tidak balik modal atau untung gitu kan. Bisa mereka punya modal sendiri kan. Untuk menjadi anggota DPR RI itu paling tidak minimal ya. Hitung-hitungan angka misalnya apakah untuk biaya kampanye, untuk baligo, untuk spanduk. Bahkan kalau perlu untuk ngasih langsung jadi serangan pajar ya. Kan kadang-kadang ya ada tipe rakyat yang tidak tergoda oleh spanduk, oleh kampanye. Ada juga tipe masyarakat kalau perlu ya kasih aja uangnya. 10.000 atau 15.000 atau 20.000 atau 50.000 tergantung kemampuannya. Best pasarnya memilih dia. Anggaplah seperti itu. Minimal 2 miliar mah jarang orang yang sudah punya habis 2M pun tuh banyak yang gagal menjadi anggota DPR ya. Masuk yang di Tasik tuh yang gagal itu pemilik mantan wakil bupati ya, sama wali kota yang pemilik Budiman itu, Pak Dede ya. Kalau misalnya dia gagal juga kan di tahun kemarin, tidak jadi menjadi anggota DPR. Dia bisa lebih dari 2 miliar ya. Kita butuh kurang lebih 50.000 sampai 200.000 suara ya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama adalah ya kalau dia masuk menjadi pejabat publik dengan modal sosial dan modal uang, berarti ya bagaimana setelah itu balik modal, karena kalau hitungan gaji ya. Anda pernah dengar kemarin Ibu Krisdayanti minggu lalu ngacacang di media, Kade mantan istrinya Mas Anang, orang tuanya Aurel ya, mertuanya si Atta Buludug, dia kan anggota MPR ya, anggota DPR, kan udah bilang ya, dia bisa bawa pulang uang 2 miliar katanya kan, lebih seperti itulah. Nah, itu yang pertama ya, jadi menyangkut masalah modal yang mereka keluarkan. Nah, sementara tugas mereka adalah membuat ini. Tugas DPR adalah membuat aturan, hukum dan sebagainya. Makanya kita memerlukan negarawan, bukan hanya politisi, itu penting ya. Karena kalau negarawan, kalau sudah dia masuk ke lembaga untuk mengurus negara, maka yang dia pikirkan bukan lagi dirinya maupun kelompok atau partainya, tapi yang negara. Dia melepaskan baju-baju partai politiknya, baju-baju golongannya, baju-baju individunya. Karena dia untuk mau dari manapun kalau sudah masuk ke lembaga pemerintah, berarti dia hanya untuk memiliki rakyat dan negara. Kita lihat waktu anggota MPR pertama, sebut aja anggota BPUPK ya. 1 BPUPK 2, Panitia 9, PPKI. Itu kan anggaplah itu kan sebagai anggota wakil rakyat pertama. Padahal mereka tuh tidak punya modal. Dia nggak dibayar mungkin ya sebagai anggota itu. Hanya dalam kesadaran, tapi kan apa yang dia bicarakan adalah murni untuk bangsa gitu kan. Konsep bernegara, bukan perebutan kekuasaan. Ini saya sering ungkapkan di sini. Nah,
berbicara masalah kenapa muncul ketidakadilan ya dalam penegakan itu ya karena nuansa politisnya tinggi gitu kan. Bisa aja mereka itu selain kalau berbicara dekat dengan pemilik uang atau juga kenapa misalnya pengusaha-pengusaha kelas kakap itu bisa aman ya, sementara misalnya pencuri ayam, pencuri buah bisa ditangkap, bisa dihabisi massa dan sebagainya. Itu karena pengusaha-pengusaha itu mungkin yang sekarang berkuasa itu bukan ini gitu kan. Tapi di belakangnya ada sebut aja bos-bos gitu ya. Big boss yang enggak kita lihat tapi ada mempengaruhi orang-orang itu. Semua kebijakan. Makanya banyak kasus suap itu kan. Kasus Joko Chandra itu kan seperti itu kan ya. Penjahat BRBI dia bisa menyuap hakim, bisa menyuap jaksa. Kenapa misalnya penegak hukumnya kok bisa pro terhadap orang besar dan orang kuat dibandingkan dengan rakyat kecil, dengan korban. Ya karena yang mentalnya juga sama. Jadi reformasi hukum ini belum jalan kalau menurut saya. Baik itu jaksanya, hakimnya, penyidiknya, dan sebagainya. Bahkan kasus yang terbaru yang menyangkut ketua DPR, kemarin Aziz Samsudin kan itu, Aziz kan menyuap penyidik KPK, coba bayangkan. 3 miliar, 3,1 miliar. Yang kemarin ini yang Pak Aziz itu yang anggota wakil ketua DPR, wakilnya Puan Maharani dari Partai Golkar gitu. Jadi memang sudah terjebak oleh liberalisasi politik kalau menurut saya hari ini ya. Itu betul apa kata Profesor Kailan bahwa memang kita ini mengalami liberalisasi ideologi Pancasila gitu kan. Karena indikator orang untuk masuk ke sebuah lembaga kekuasaan itu adalah dengan kapitalisme, dengan kepemilikan modal ya. Karena butuh modal uang dan modal sosial dan modal operasional ya untuk menjadi pejabat publik itu. Jadi itu kurang lebih ya, Kamila, yang ada semacam jebakan-jebakan di sana gitu. Jadi kalau berbicara mentalnya sudah mental politisi, jadi dia akan membuat aturan yang pro terhadap siapa yang bersebutannya ya, Elin gitu ya. Untuk kepentingan ini saja gitu kan. Jadi bisa aja membuat aturan, membuat hukum yang bisa mengamankan ini gitu ya. Mereka. Sementara yang lain bisa dikorbankan gitu. Karena ya itu pikirannya terlalu politis gitu kan. Pejabat publik, pejabatnya. Makanya saya sering mengatakan juga sebenarnya, kenapa kemarin waktu rakyat ya, ormas, mahasiswa, anak STM teriak-teriak menolak perubahan undang-undang KPK, undang-undang Tipikor yang isunya adalah memperlemah KPK, karena undang-undang Tipikor itu ya yang akan menjadi sasarannya adalah ini, itu kan. Mana mungkin dia mempermudah untuk menangkap mereka gitu kan. Sehingga bagaimana supaya KPK dalam mengusut kasus korupsi itu tidak mudah gitu kan. Nah pun bagaimana udah terbukti nih bagaimana Aziz Samsudin itu kan katanya sial aja gitu kan. Orang bisa gampang seperti itu mah sial aja, ketahuan aja gitu. Kalau nggak ketahuan mungkin bisa aja aman ya Aziz Samsudin itu. Bahkan yang menarik gitu kan, Pak Firly itu dipilih oleh Pak Aziz Samsudin waktu terpilih menjadi ketua KPK, yang sekarang ketua KPK, yang jadi polisi itu. Tapi sebaliknya ketika Pak Firly sudah menjadi ketua KPK, yang ditangkap justru orang yang dulu mengangkatnya. Kan gitu. Jadi uniknya gitu di kita itu ya. Jadi KPK itu apakah undang-undangnya, apakah penyidik ataupun anggota pimpinan KPK-nya adalah kerjaan DPR dan Presiden. Itu ya. Jadi yang bisa mengatur, mengubah undang-undang KPK itu adalah tugasnya DPR dan Presiden. Makanya awal-awal kenapa dulu diundur-undur ya, dulu kan banyak yang keras. Ketika Pak Jokowi sudah menekan terus banyak yang menolak, ditanya oleh wartawan. Bapak, bagaimana undang-undang KPK? Nggak tahu kan Pak Jokowi selalu bilang begitu, nggak tahu. Akhirnya kan dia setelah beberapa tahun selang memberlakukan juga dan menandatangani juga gitu. Karena mungkin sudah terjebak oleh orang-orang di belakang ya yang punya kepentingan. Ya. Mungkin seperti itu ya. Ini kan hanya berbicara kemungkinan saja. Jadi mereka
Termasuk juga orang-orangnya gitu kan. Ketika misalnya ada pimpinan 5 orang pimpinan KPK, pilih kawan-kawan, siapa yang menunjuknya, yang akan menjadi ketua, yang akan menjadi tim yang bertugas memimpin KPK itu ya adalah sama. Ada dilantik, bahkan diputuskan dulu oleh DPR dan Presiden, dan nanti dilantik oleh Presiden. Sementara yang akan mereka usut adalah kasus-kasus yang menyangkut ini. Sehingga kita sulit untuk untuk menerima gitu ya sekarang saat ini ya paling tidak kalau antara KPK dan penguasa dan pengusaha itu tidak ada klik gitu kan untuk saat ini dengan apalagi dengan terbitnya undang-undang KPK yang baru gitu. Kalau tidak ada hubungan khusus di belakang. Kan kalau berbicara integritas bisa aja ya itu bisa diatur ya masalah lain-lain mah. Oke. Masih ada? Silakan lanjut ke yang lain. Izin bertanya, Pak. Siapa dari mana? Saya Tiara Hanida, NPM 021 dari manajemen. 0? Oh, Tiara Hanida udah ada ya. Ya. Apa Tiara? Untuk bab 2 boleh, Pak, karena belum boleh dibahas. Iya, boleh. Di video itu menit ke-12 kalau tidak salah disebutkan bahwa pencatatan sejarah mengenai masa RIS itu tidak banyak dicatat dalam buku-buku sejarah gitu, Pak. Ya. Nah, mengapa tidak banyak dicatat dalam buku sejarah dan sebenarnya kedudukan Pancasila pada masa pemerintahan RIS itu bagaimana, Pak? Oke, ada beberapa hal ya yang membuat RIS itu tidak dicatat ataupun tidak banyak dibicarakan. Pertama bahwa RIS adalah negara yang dibuat oleh Belanda ya atas campur tangan Belanda. Karena kan bentuk negara kita kesatuan. Sementara kalau negara-negara liberal Barat biasanya Republik Serikat. Makanya Malaysia misalnya karena diberikan kemerdekaan oleh Inggris, bentuk negaranya serikat kan kalau Malaysia itu, federasi ya. Negara bagian Sabah, Sarawak, terus di wilayah Malaka dan sebagainya kan gitu. Itu bedanya. Nah, kemudian selain itu juga yang kedua adalah usia. RIS itu tidak lama. Hanya berapa bulan ya, dari bulan Desember 49 sampai Agustus 50. Jadi tidak banyak pembicaraan ya itu. Yang apalagi kan RI dan RIS ya dalam masa darurat, dalam masa revolusi fisik gitu kan. Sehingga fokus negara tidak ke bagaimana mengurus kebijakan rakyat, bagaimana mengurus keadilan sosial dan sebagainya. Yang mengurus di mereka juga, bagaimana berdiplomasi dengan Belanda yang terus-menerus misalnya mencampuri urusan kita ya, sampai kita terpecah belah. Sehingga nggak ada ukuran ya saat itu yang hanya selang beberapa bulan untuk mengukur keberhasilan bagaimana melaksanakan Pancasila dan bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar. Apalagi kan Pancasilanya di RIS bukan lagi Pancasila yang dibuat oleh anggota PPKI, BPUPK di tahun 45. Kan beda rumusannya. Coba lihat ya. Pancasila versi RIS. Undang dasarnya beda, pembukaannya beda, Pancasilanya beda. Ya udah berarti itu tidak ada Pancasila. Saat itu. Ya karena di tahun 45 sampai tahun 50 itu kalau berbicara sejarah adalah berbicara era revolusi fisik ya. 1945 walaupun kita oke lah PPKI mengesahkan Pancasila ya, mengesahkan Undang-Undang Dasar, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden serta membentuk lembaga-lembaga yang lainnya. Tapi kan akhirnya kita di sini faktanya setelah PPKI, setelah proklamasi tidak ada ketenangan dalam diri kita, ada ujian yang cukup berat ya di era revolusi fisik ini. Ada agresi militer karena Belanda sang mantan yang ngajak paksa balikan. Dan juga ada pemberontakan ya, DITII, PKI Madiun dan sebagainya. Jadi ini ya, bahkan di tahun 46 atau 48 adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 ya karena mengubahnya bentuk pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Jadi baru setahun kita proklamasi
sudah ada yang dilanggar dari Undang-Undang Dasar, yaitu berubahnya bentuk pemerintahan ya. Makanya pernah ada masa era Perdana Menteri di kita kan di tahun 46 sampai tahun 59 justru bahkan ya. Jangankan Undang-Undang Dasar RIS ya, zaman RIS. Erlin, Undang-Undang Dasar sementara pun yang tahun 50 sampai tahun 59 sampai dekret presiden, ini kita di sini nggak ada Pancasila, nggak ada Undang-Undang 45. Ini kan liberal, demokrasi liberal. Itu ya. Ada demokrasi liberal. Karena yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara di sini, UUDS. Ini pun nggak, kalau kita berbicara apakah di sana ada Pancasila, yang nggak ada di era ini. Kita baru dikembalikan lagi oleh Soekarno di tahun 59 kan? Sampai tahun 66 ya. Ini kan awal mulanya ada dekret presiden. Kita kembali lagi ke sini nih. Ke tahun 45. Konsep negara, tapi kan yang berlaku di sini bukan Pancasila tapi Nasakom. Jadi kalau kita mau mundur ke belakang ya di era sampai Orde Lama, kalau jujur dalam sejarah kita memang tidak ada yang benar-benar melaksanakan Pancasila. Gitu kan. Di era-era itu. Ya. Kalaupun Bung Karno misalnya sebagai penemu Pancasila, tapi kan praktek dia berkuasa di era, apalagi di era Orde Lama kan dia tidak melakukan Pancasila. Gitu kan. Itu ya kurang lebih dari siapa bersonnya Tiara atau siapa yang bertanya? Jadi nggak ada daerah itu ya. Baru mungkin kita dihidupkan lagi oleh Orde Baru, gitu ya. Ya, Pak. Sampai sekarang ya. Silakan yang lainnya. Ada waktu 1 menit lagi lah. Pertanyaan terakhir. Hal-hal mungkin yang nggak bisa dibahas di Zoom ya untuk manajemen, boleh Anda tanyakan di Classroom ya. Mau beberapa pun ya, nanti akan saya respon. Tolong kasih tahu teman-temannya. Menjelang Pak ujian nanti. Silakan yang lain, ada 1 orang lagi saya kasih kesempatan lah. Izin bertanya. Dari mana? Salma. Manajemen kelas C, Salma Ayu Amalia Rahman, NPM Ya. 21340200. Apa ujungnya Salma? 200. 200. Ya. 20. Absennya berapa? Oh iya. Belum ada nih. Berapa ujung absennya berapa? Nomor absennya? 200. 20 itu. 200. Oh, 200. Ya. Oh, udah. Silakan apa? Langsung. Di bab 3 yang kemarin di menit 9:22, mengapa fundamental norm harus dibuat sebelum negara berdiri? Harus dibuat sebelum negara berdiri ya. Iya, di bab 3. Norma dasar atau dasar negara ya, atau stat fundamental norm. Ya itulah kehebatan para pendiri bangsa kan. Kan itu sebenarnya mereka yang menentukan ya. Pada saat sidang yang pertama yang paling dipikirkan oleh para pendiri bangsa adalah kalau nanti kita merdeka apa dasarnya? Kan itu kalau bicara secara historis. Karena yang terpenting dalam negara kalau yang baru adalah dasarnya, bukan kekuasaan siapa yang berkuasanya. Karena mereka memiliki jiwa yang sangat luar biasa. Dan itu sangat logis gitu kan. Ketika misalnya Anda mau membangun rumah, apa yang pertama kali dibangun? Pondasinya, fundamental norm itu seperti itu. Jadi kalau kita membangun negara tidak dengan pondasi, tidak dengan fundamental norm ya mungkin akan lebih kacau dari ini kan gitu. Mungkin akan gagal ya, merdeka gitu. Kalau kita gagal membangun pondasi. Itu ya, Salma Ayu. Oke lah teman-teman semua, karena ini juga berkaitan dengan waktu. Sebenarnya kan saya meminta waktu khusus ya ke manajemen supaya ada kelas khusus, tapi karena ada teknis yang nggak bisa diselesaikan, akhirnya kita dengan gabungan ya seperti ini. Sekali lagi ya teman-teman semua, sampai jumpa lagi nanti di materi-materi setelah UTS dan UTS bab 3 tidak jauh apa yang saya sering sampaikan di kelas maupun yang Anda tugas-tugaskan.
Ya, itu sekian. Silakan yang lain bisa lanjut ke media lain ya kalau misalnya ada pertanyaan di WA maupun di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.